Polisi memasuki rumah seorang wanita berusia 83 tahun di kota Togane, Jepang, dan menemukan bahwa dia telah meninggal selama lebih dari setahun. Tubuhnya sudah sangat membusuk, tetapi dia tidak pernah dilaporkan hilang. Dia hanya dibiarkan di tempat dia meninggal. Dia tidak sendirian, ada satu orang lain di rumah itu, putranya yang berusia 46 tahun, Hisataka. Ketika polisi bertanya mengapa dia menyembunyikan kematian ibunya selama lebih dari setahun, jawabannya sangat mengerikan. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Ini bukan kasus pembunuhan. Hisataka adalah seorang hikikomori, seseorang yang telah menarik diri dari masyarakat selama puluhan tahun, hidup hampir sepenuhnya di dalam rumah masa kecilnya, sementara ibunya merawatnya. Ketika ibunya meninggal, satu-satunya dunia yang pernah dia kenal juga ikut mati bersamanya. Dia ditangkap karena menangani jenazah secara tidak semestinya. Namun kasusnya membuka pertanyaan yang jauh lebih besar. Apa yang terjadi ketika satu generasi sama sekali tidak tahu bagaimana bertahan hidup setelah orang tua mereka tiada? Ini adalah kenyataan pahit dalam hidup, bahwa sebagian besar dari kita akan hidup lebih lama dari orang tua kita. Pada akhirnya akan tiba hari di mana orang-orang yang membesarkan kita sudah tidak ada lagi. Sebagian besar orang tua meninggal dengan keyakinan bahwa masa depan anak mereka sudah terjamin. Kecuali ketika itu tidak terjadi. Di seluruh dunia, semakin banyak orang dewasa muda yang tinggal bersama orang tua mereka dibandingkan sebelumnya. Biaya perumahan yang meningkat, pekerjaan yang tidak pasti, dan biaya hidup yang tinggi telah membuat masa dewasa menjadi masa transisi yang jauh lebih panjang. Namun bagi sebagian orang, masa transisi itu bukan hanya terhambat, tapi benar-benar gagal. Diperkirakan sekitar 1,46 juta orang Jepang saat ini hidup sebagai hikikomori, menghabiskan hampir seluruh waktu mereka di dalam rumah, berinteraksi dengan dunia luar hanya melalui komputer. Diperkirakan setengah dari jumlah yang memprihatinkan ini berusia antara 40 hingga 64 tahun. Itu berarti waktu mereka semakin menipis. Bagi banyak orang, jaring pengaman itu sudah benar-benar hilang, dan mereka nyaris tidak punya harapan untuk membangun kehidupan yang berarti bagi diri mereka sendiri. Namun, hal itu justru menjadi ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Ketika Anda tidak menggunakan suatu keterampilan dalam waktu lama, keterampilan itu mulai melemah. Keterampilan yang dimaksud di sini adalah interaksi sosial. Para hikikomori telah melihat kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan dunia luar semakin menurun setiap tahun yang mereka habiskan di dalam kamar mereka. Sekarang, orang yang menjadi satu-satunya penghubung mereka dengan dunia mulai meninggal satu persatu. Mereka bukan sekadar anak-anak yang bermain video game. Mereka adalah orang dewasa sepenuhnya yang tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di dunia luar tanpa bantuan dari orang lain. Jadi bagaimana jutaan orang dewasa bisa begitu takut untuk keluar rumah sampai mereka membiarkan hidup mereka berlalu begitu saja? Sederhana, masyarakat mengecewakan mereka. Selama beberapa generasi, orang-orang diberitahu bahwa hanya ada satu jalan menuju kesuksesan: bekerja keras di sekolah, mendapatkan nilai bagus, lalu kuliah. Setelah selesai, pekerjaan yang menjanjikan menanti, dan idealnya kamu bisa mempertahankannya serta terus maju dalam karirmu. Orang tua dari generasi boomer dan generasi senyap sering menceritakan kepada anak-anak mereka bagaimana mereka mendapatkan pekerjaan pertama hanya dengan mengetuk pintu kantor. Lalu setelah satu wawancara singkat dan berjabat tangan, mereka mendapatkan pekerjaan yang mereka jalani selama 45 tahun. Bagi mereka yang baru memulai di dunia kerja, itu terdengar seperti American Dream. Bagi generasi ini, itu hanyalah sebuah mimpi. Generasi milenial dan Gen Z terus-menerus dihantam oleh satu krisis demi krisis, dan meskipun beberapa krisis bersifat lokal, beberapa di antaranya berdampak pada hampir semua orang. Tidak peduli apakah kamu mencoba mencari pekerjaan di New York atau Tokyo, resesi tahun 2008 menghancurkan prospek semua orang. Banyak orang kehilangan semua kemajuan yang telah mereka capai dan harus kembali tinggal di rumah orang tua, lalu mereka mulai berjuang lagi dari bawah. Dan kemudian, sejarah terulang kembali. Hanya saja dengan wujud yang berbeda. Pandemi COVID-19 tahun 2020 menyebabkan lebih banyak kehilangan pekerjaan besar-besaran yang hingga kini banyak industri belum pulih. Begitu banyak orang yang akhirnya menyerah. Beberapa milenial kembali tinggal di rumah orang tua dan tidak pernah pergi lagi. Banyak Gen Z bahkan tidak pernah pindah dari rumah orang tua sama sekali. Stagnasi ekonomi membuat membeli rumah terasa seperti mimpi yang mustahil, dan biaya sewa akan menghabiskan setengah dari anggaran bulanan mereka, bahkan jika mereka memiliki pekerjaan yang layak. Jika mereka memiliki orang tua yang penuh kasih dan tidak terburu-buru menyuruh mereka keluar rumah, mereka tidak punya banyak motivasi untuk meninggalkan kenyamanan tempat tinggal tersebut. Namun, hal ini menyebabkan munculnya perasaan stagnasi secara umum. Banyak milenial dan Gen Z menemukan pekerjaan secara online, sehingga mereka bisa tetap di rumah dan menghasilkan uang. Mereka tidak punya uang atau motivasi untuk keluar rumah dan berkencan. Gen Z khususnya menggantikan kebiasaan buruk lama seperti minum-minum dengan judi online dan waktu menatap layar. Dan sepanjang waktu, ada tenggat waktu yang diam-diam terus menghitung mundur di latar belakang. Bagi generasi yang lebih tua, biasanya ada jalur standar yang mereka ikuti. Kamu bekerja sampai tiba masa pensiunmu, lalu gabungan dari tabungan, jaminan sosial, dan pensiun swasta akan menopangmu sampai akhir. Tapi itu membutuhkan pekerjaan dengan manfaat pensiun dan kemampuan untuk menabung. Itu adalah beberapa hal yang sering tidak dimiliki oleh generasi muda. Dengan pekerjaan lepas yang semakin umum, mungkin bayarannya bagus, tapi hampir tidak ada jaring pengaman jika perusahaannya tutup atau memilih mengalihdayakan pekerjaannya ke call center atau robot. Dan itu berarti sumber penopang itu semakin menipis. Pensiun generasi boomer semakin menipis. Mereka sudah selesai bekerja, tapi banyak dari mereka yang masih menanggung anak-anak mereka yang sudah dewasa. Tidak hanya harus menabung di masa tua, tetapi warisan yang diharapkan oleh anak-anak mereka mungkin akan habis. Ini adalah krisis yang meluas. Ratusan ribu pria muda bisa menghadapi masa depan kemiskinan tanpa keterampilan untuk keluar dari situasi itu dalam waktu kurang dari 1 dekade.
Tapi bukan hanya para pria, bahkan tidak hanya mereka saja. Stereotip tentang anak laki-laki dewasa yang kutu buku dan masih tinggal di kamar masa kecilnya begitu meluas hingga menjadi bahan lelucon. Tapi tidak ada stereotip yang setara untuk perempuan. Itulah mengapa banyak orang terkejut ketika mengetahui bahwa hampir setengah dari populasi hikikomori di Jepang adalah perempuan. Ini sangat berbeda dari stereotip pria muda yang terobsesi teknologi dan tidak punya keterampilan sosial. Semua ini tergantung pada bagaimana kita memandang mereka. Jika Anda berbicara dengan orang tua, rata-rata dari seorang hikikomori perempuan, Anda mungkin akan terkejut dengan apa yang mereka katakan. Mereka mungkin akan mulai membicarakan betapa patuhnya putri mereka dan betapa dia sangat bersedia membantu di rumah. Bagi orang tua yang menua, ini sebenarnya bisa menjadi sebuah berkah. Ketika tubuh mereka mulai melemah, orang yang paling mereka percayai ada di sana untuk merawat mereka, memasak untuk mereka, dan memastikan mereka tidak sendirian jika terjatuh. Faktanya, kelompok hikikomori yang tumbuh paling cepat adalah perempuan di atas usia 40 tahun. Namun sejauh media memberitakan, mereka seolah-olah tidak terlihat. Bagi dunia luar, mereka dianggap memiliki pekerjaan membantu orang tua mereka yang sudah lanjut usia. Tetapi mereka sama terisolasinya dengan hikikomori laki-laki. Kecuali mungkin mereka memiliki lebih banyak keterampilan hidup karena pekerjaan rumah tangga menjadi bagian besar dalam hidup mereka. Namun, isolasi sosial mereka tetap sama totalnya. Dan ketika orang tua yang selama ini mereka rawat meninggal dunia, mereka akan tetap sendirian. Yang mengejutkan, beberapa hikikomori perempuan itu sebenarnya sudah menikah. Mereka beralih dari merawat orang tua yang sudah lanjut usia ke merawat suami yang biasanya lebih tua dan menjadi pencari nafkah. Dan itu berarti jumlah sebenarnya bisa jauh lebih besar. Perkiraan 1,46 juta hikikomori sangat bergantung pada angka yang dilaporkan sendiri. Tapi berapa banyak perempuan yang hidup hampir sepenuhnya terisolasi akan menyebut diri mereka hikikomori? Berapa banyak yang justru akan menyebut diri mereka sebagai anak perempuan yang berbakti atau ibu rumah tangga yang penuh pengabdian? Para perempuan ini mungkin lebih aman secara finansial dibandingkan rekan pria mereka, tapi mereka tidak lebih mahir secara sosial. Generasi yang hilang bisa jadi lebih besar dari yang diketahui siapapun. Apakah ada cara untuk mengeluarkan mereka dari isolasi mereka? Untuk mengetahuinya, kita mungkin harus melihat ke seberang lautan. Seburuk apapun krisis ini di Jepang, mungkin keadaannya bahkan lebih parah di barat. Amerika Serikat dan Inggris Raya telah menghadapi tantangan ekonomi bagi generasi muda sejak tahun 2008. Di Amerika Serikat saja, 1 dari 3 orang dewasa di bawah usia 35 tahun tinggal bersama orang tua mereka. Pada tahun 1960, angkanya hanya 20%. Dan jika hanya menghitung pria saja, itu setara dengan seluruh populasi Florida yang tinggal di kamar lama mereka. Inggris Raya pun tidak jauh lebih baik. Inggris Raya selalu bangga dengan sistem layanan sosialnya yang kuat, tetapi itu bisa menjadi pedang bermata dua. Para kritikus sering berpendapat bahwa terlalu mudah hidup dari tunjangan daripada bekerja. Tetapi stereotip itu telah berubah. Bukan lagi hanya gambaran pria parubaya yang menghindari pekerjaan. Di seluruh Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara, banyak anak muda melihat pasar kerja yang sulit dan merasa tidak ada harapan. Mereka memilih untuk tidak ikut serta. Saat ini, Inggris Raya memiliki 2,8 juta orang yang tercatat sebagai tidak aktif secara ekonomi karena kondisi medis dengan penyakit jangka panjang yang tidak diharapkan akan berubah. Jumlah itu lebih besar dari gabungan populasi Manchester dan Birmingham, kota terbesar kedua dan kelima di negara itu. Mereka biasanya harus rutin melapor kepada otoritas kesejahteraan sosial untuk memastikan kondisi mereka tidak berubah. Namun, meskipun banyak dari orang-orang ini berusia lanjut dan berjuang dengan penyakit kronis atau cedera, ada semakin banyak anak muda yang mengklaim masalah kesehatan mental membuat mereka tidak bisa bekerja. Jumlah ini melonjak sejak tahun 2020. Trauma akibat menjalani masa pandemi, serta fenomena long COVID yang masih belum sepenuhnya dipahami, membuat banyak orang keluar dari dunia kerja. Sekarang kita mungkin jatuh ke dalam perangkap yang sama seperti Jepang. Jika kamu masih tinggal bersama orang tuamu, kemungkinan besar kamu sering mendengar pendapat tegas mereka. Tapi ada satu hal besar di mana mereka mungkin benar selama ini. Mereka memperingatkan bahwa waktu menatap layar bisa merusak otakmu. Ada semakin banyak bukti bahwa ini mungkin menjadi penyumbang terbesar bagi Hikikomori Foundation dan rekan-rekannya di barat. Generasi milenial adalah generasi pertama yang diperkenalkan ke dunia digital saat mereka masih muda. Sementara generasi Z adalah generasi yang tumbuh sebagai digital native dengan smartphone dan tablet. Sementara itu generasi Alpha sudah akrab dengan layar sejak mereka masih bayi. Hal yang luar biasa tentang teknologi saat ini adalah teknologi bisa digunakan untuk melakukan hampir apa saja. Dan itu berarti hampir tidak ada alasan untuk melakukan hal lain. Banyak jalur pekerjaan tradisional yang telah tertutup bagi banyak milenial dan generasi Z. Pekerjaan buruh di pabrik-pabrik telah banyak dipindahkan ke luar negeri. Pekerjaan kera putih seringkali sangat kompetitif dan membutuhkan pendidikan perguruan tinggi yang panjang dan mahal. Cara termudah untuk memenuhi kebutuhan dan membangun CV seringkali adalah dengan kerja jarak jauh. Kerja ini mudah disesuaikan dengan jadwal Anda. Tetapi bagi banyak orang, pekerjaan ini justru menjadi pusat kehidupan mereka. Mereka akan masuk ke pekerjaan daring mereka, menyelesaikan tugas-tugas, lalu masuk ke akun Steam mereka dan bermain video game untuk menghilangkan stres. Perlahan-lahan, komputer menjadi sangkar digital. Dulu, waktu di depan layar lebih bersifat pasif. Kita semua ingat duduk berjam-jam di depan televisi pada Sabtu pagi menonton kartun sebelum akhirnya disuruh keluar bermain oleh orang tua kita. Tapi sekarang, sangat mungkin untuk membangun seluruh kehidupan melalui layar. Jutaan orang memiliki jaringan teman yang bahkan belum pernah mereka temui.
pekerjaan yang belum pernah mereka datangi kantornya, dan berbagai minat yang sepenuhnya ada di ruang digital. Memikirkan hidup tanpa akses internet membuat orang merasa tidak nyaman. Seiring internet menjadi semakin imersif, keterasingan dari kenyataan akan semakin parah. Video game sekarang menggabungkan elemen VR yang menawarkan pengalaman emosional yang lebih intens. Munculnya AI telah membuat banyak orang semakin menarik diri dari interaksi manusia, lebih memilih mengobrol dengan chatbot AI daripada dengan teman online sungguhan. Lagi pula, tidak pernah ada chatbot AI yang memutuskan pertemanan karena bertengkar soal video game. Dan tidak pernah ada pacar AI yang menuntut kamu untuk bertemu orang tuanya. Ketika dunia luar begitu tidak menarik, siapa yang bisa menyalahkan mereka? Dunia tempat orang tua mereka tumbuh sudah tidak ada lagi. Dunia itu telah digantikan dengan dunia di mana segalanya terlalu mahal. Tidak ada pekerjaan dengan gaji bagus yang bisa didapatkan. Tidak ada cara yang efektif untuk menabung demi pembelian besar. Tidak ketika pengeluaran kecil sehari-hari menghabiskan sebagian besar tabunganmu. Kenyataan pahitnya adalah fakta-fakta mendukung mereka. Apa bagian terpenting dari pindah dari rumah orang tuamu? Memiliki tempat untuk ditinggali. Tapi itu semakin mustahil karena rasio sewa terhadap pendapatan seringkali melebihi 50%. Itu telah terbukti menjadi ambang psikologis yang sering disebut sosiolog sebagai titik mulai menarik diri. Ketika kamu membayar sebagian besar pendapatanmu hanya untuk memiliki atap di atas kepala, motivasi psikologis untuk bekerja mulai menghilang. Rasanya seperti kamu terjebak dalam perangkap yang tidak ada jalan keluarnya. Di antara alternatif yang ada, tinggal di rumah bersama orang tua terdengar cukup baik. Selama seorang anak muda memiliki hubungan yang baik dengan orang tua mereka, itu adalah tempat yang aman, mudah, dan berkelanjutan untuk tinggal tanpa kekurangan besar. Alternatif lainnya termasuk membayar sangat mahal untuk apartemen biasa-biasa saja tanpa bisa menabung dalam jangka panjang, atau mencari tempat tinggal bersama teman sekamar. Kalau kamu memang harus punya teman sekamar, kenapa tidak dengan orang yang sudah biasa tinggal bersamamu selama 18 tahun? Jika ada satu kata yang banyak digunakan oleh generasi milenial dan Gen Z tentang masa depan, itu adalah kehilangan semangat. Namun, status quo saat ini tidak bisa dipertahankan. Waktu generasi baby boomer semakin menipis. Seiring bertambahnya usia mereka, kehidupan yang mereka habiskan untuk mendukung anak-anak dewasa mereka pun mendekati akhir yang tak terelakkan. Bagi sebagian orang, mungkin ada harapan, warisan, atau rumah keluarga yang bisa memberikan keamanan finansial yang dibutuhkan untuk akhirnya memulai hidup mandiri. Namun bagi hikikomori dan orang-orang yang mengurung diri lainnya di seluruh dunia, kematian orang tua seringkali bukanlah sebuah kesempatan. Itu adalah saat segalanya hancur berantakan. Ketika generasi baby boomer memasuki usia tua, pemerintah menghadapi masalah yang belum pernah mereka hadapi dalam skala sebesar ini. Lebih banyak pensiunan membutuhkan tunjangan pensiun, layanan kesehatan, dan perawatan jangka panjang. Sementara jumlah penduduk usia kerja yang relatif lebih sedikit harus membiayai semuanya. Hal itu membuat orang khawatir bahwa sistem seperti Social Security, Medicare, dan layanan kesehatan nasional Inggris bisa bangkrut. Seseorang harus menutupi kekurangannya. Generasi boomer terpaksa menggunakan tabungan mereka untuk membayar biaya pensiun atau biaya kesehatan tak terduga. Beberapa dari mereka memutuskan bahwa sudah saatnya menjual rumah tempat mereka membesarkan keluarga. Apa yang terjadi ketika seorang anak yang masih menjadi tanggungan berubah menjadi orang dewasa parubaya yang juga menjadi tanggungan? Ketika mereka menghabiskan puluhan tahun tinggal di rumah orang tua, tidak pernah membangun karir, tidak pernah belajar hidup mandiri, lalu suatu hari orang tua mereka tiada. Jika rumah keluarga harus dijual untuk membayar perawatan jangka panjang, maka tidak ada warisan, tidak ada rencana cadangan, tidak ada kesempatan kedua. Bagi banyak orang ini adalah pertanyaan yang terlalu tidak enak untuk ditanyakan, tetapi masalah ini semakin sulit untuk diabaikan. Bagi orang barat, fenomena hikikomori di Jepang tampak seperti artefak budaya yang unik yang disebabkan oleh masyarakat yang dikenal suka menyembunyikan rahasia, masyarakat yang sangat takut dipermalukan di depan umum. Tapi itu hanya situasi yang paling ekstrim, seperti pria parubaya yang begitu takut sendirian sehingga dia tinggal bersama mayat ibunya selama lebih dari setahun. Namun banyak dari mereka tidak memilih untuk mengisolasi diri dari dunia. Itu hanya sesuatu yang terjadi saat mereka perlahan menjalani satu-satunya kehidupan yang mereka kenal. Biaya untuk menjalani kehidupan lain terasa terlalu berat untuk ditanggung. Masyarakat mulai menyadari bahwa mereka menghadapi masalah nyata. Masalah ini paling parah terjadi di Asia, di mana Korea Selatan baru-baru ini mengakui hampir 538.000 remaja yang mengasingkan diri dalam sebuah studi pemerintah terbaru. Hal itu mendorong mereka untuk memelopori program baru yang menawarkan tunjangan pemerintah, di mana pemerintah memberikan 650.000 won Korea kepada para penyendiri tersebut. Jika mereka mendaftar, mereka harus keluar rumah untuk mengikuti konseling dan program-program. Beberapa orang mengatakan ini adalah ide bagus untuk menyelesaikan masalah nyata. Yang lain membandingkannya dengan pemerintah yang membayar tebusan agar memiliki cukup orang untuk mengisi tenaga kerja. Namun meresosialisasi orang mungkin lebih rumit daripada yang terdengar. Jika solusi Korea Selatan terkesan putus asa, maka solusi Jepang terkesan aneh. Pada tahun 2019, masalah hikikomori menjadi berita internasional ketika program Rent a Sister diumumkan. Program yang diselenggarakan oleh perusahaan New Start ini memungkinkan para pria muda yang terisolasi untuk mendaftar kunjungan dari perempuan yang akan mengunjungi para penyendiri tersebut. Awalnya mereka berbicara dengan mereka melalui pintu dan mencoba membujuk mereka
mereka keluar dari rumah. Tujuannya adalah agar para hikikomori ini mau pindah ke hunian bersama, di mana mereka bisa berteman dan mulai mengambil langkah menuju pekerjaan paruh waktu. Program-program ini telah menunjukkan beberapa kemajuan, tetapi program-program tersebut juga hanya seperti plester pada luka tembak. Sangat mudah untuk melihat fenomena aneh di Jepang, di mana jutaan anak muda begitu saja memutuskan untuk tidak berinteraksi dengan dunia dan menganggapnya sebagai masalah khusus. Tapi hikikomori bukanlah masalah yang hanya terjadi di Jepang. Mereka adalah peringatan dini dan kita sudah sangat dalam di tambang itu. Waktu untuk membuat generasi berikutnya yang mengurung diri agar kembali berbaur dengan masyarakat semakin menipis, karena pada akhirnya tidak akan ada lagi yang bisa memberitahu mereka tentang hal itu. Jadi, apa yang akan terjadi ketika generasi paling beruntung dalam sejarah sudah tiada? Simak ini. Ini akan terjadi setelah generasi baby boomer meninggal dunia untuk melihat seperti apa masa depan bagi kita semua. Atau klik video ini.